Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat tugas kepada siswa di dalam Microsoft Teams. Oke, langkah pertama tentu saja kita masuk ke dalam Google Chrome atau browser yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kita ketikkan saja di situ Teams.microsoft.com, atau jika Bapak Ibu sudah memiliki shortcut di dalam laptopnya, tinggal masuk saja, double klik shortcutnya, dia akan langsung menuju ke dalam Teams. Yap, ini adalah kelas kita. Misalnya saya mengambil kelas ini, kelas 11.1 biologi. Oke, nah di general ini kita pilih saja kelas notebook dulu. Lalu kita pilih setup OneNote Class Notebook, kita pilih blank notebook. Di sini langsung terbaca ada 3 item, ada collaboration space, content library, sama student notebooks. Collaboration space ini bisa dibaca di sini. Di sini adalah tempat di mana siswa dan guru bisa bersama-sama mengerjakan tugas ya, atau mengerjakan suatu proyek. Lalu ini ada content library, ini isinya adalah semua material yang ada di dalam kelas, bisa berupa modul, PDF dan lain sebagainya ya. Kemudian ini student notebooks, ini adalah buku siswa, bisa berupa buku PR, buku tugas, buku catatan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita next. Nah, di sini sudah disediakan template di dalam kelas notebook. Ini ada handout, class notes, homework, sama quizzes. Nah, ini Bapak Ibu jika tidak menginginkan ini bisa tinggal langsung diedit. Oke, misalnya ini kita bikin sesuai dengan babnya ya, karena ini kelas 11.1 untuk biologi, kita bisa bikin bab 1 sel gitu ya. Oke, lalu ini juga misalnya bab 2 tentang jaringan tumbuhan misalnya. Oke, ini untuk bab 3 misalnya jaringan hewan. Ini terserah saja ya Bapak Ibu, silakan berkreasi di sini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Kalau mau menambahkan misalnya kurang, itu tinggal kita pilih aja add section, dia langsung muncul yang berikutnya gitu ya. Oke, ini misalnya oke, cukup ya 4 ini aja sebagai contoh. Kemudian kita klik create. Artinya ini nanti semua siswa akan mendapatkan ini di dalam buku-bukunya gitu ya. Jadi ini student name ini kita tidak payah menambahkan siswa satu persatu. Jadi di nama siswa yang ada di dalam kelas ini itu semuanya sudah terdapat template ini di kelas notebooknya. Lalu kita pilih create. Nah, ini artinya notebook siswa sudah tersedia gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita mau membuat penilaian, itu kita klik assignment, kita mau memberikan tugas, mau memberikan tugas. Kalau penilaian nanti di grade ya Bapak Ibu. Ini untuk memberikan tugas, kita klik assignment tadi, lalu kita get started. Nah, di sini kita create, ini ada 3 pilihan, kita bisa pilih assignment, bisa pilih quiz, bisa pilih from existing, artinya yang sudah ada dalam file kita ya Bapak Ibu. Ini kita pilih misalnya assignment. Di sini kita masukkan tugasnya apa gitu ya, tentang apa judulnya, sel katakanlah ya. Kemudian ini buatlah apa begitu ya, atau kerjakanlah apa. Kemudian ini kita bisa mengattach apa yang sudah kita buat di dalam kelas notebook menjadi assignment Bapak Ibu. Jadi di sini disediakan fasilitas untuk attach. Kita klik aja add resource. Oke, dia langsung arahkan
kemana kita mau mengattach ininya ya, tugasnya. Kita bisa membuat langsung, itu bisa kita klik new file, nanti bisa dalam bentuk Word, atau kita bisa mengambil di OneDrive punya kita, atau kita bisa mengambil di kelas notebook, atau kita bisa berikan link dan lain sebagainya ya. Ini sekarang saya fokus ke kelas notebook. Nah, di kelas notebook ini kita klik, lalu kita pilih yang collaboration space. Using the collaboration space, getting started, lalu kita attach. Nah, ini kan kita sudah membuat nih buku siswa tadi ya Bapak Ibu ya. Karena tadi tugasnya tentang sel, maka saya akan mengklik yang bab 1 sel. Lalu saya pilih done. Oke, jadi ini sudah masuk Bapak Ibu di kelas notebook, itu sudah masuk ke dalam assignment tugasnya. Kemudian hal selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan poin terhadap tugas itu. Katakanlah skor maksimal 100. Nah, kita tulis 100. Kalau Bapak Ibu memberikan penugasan berupa proyek, nah Bapak Ibu bisa menambahkan dengan add rubrik karena produk yang dibuat oleh siswa. Jadi dengan rubrik ini penilaiannya akan lebih bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal diklik saja, nanti akan ada tampilannya. Ini saya kasih contoh saja ya Bapak Ibu. Kita klik tadi add rubrik. Nah, kita bisa pilih ini upload rubrik jika kita sudah membuat rubrik sebelumnya. Jadi tinggal di copy paste. Kalau ini new rubrik, ini kita betul-betul membuat yang baru. Jadi kita mengetik di sini. Yang excellent itu seperti apa kriterianya, yang good seperti apa. Ini tinggal kita copy-copy saja di sini kalau kita memang sudah membuatnya sebelumnya, atau kita menulis secara manual. Ini diisi titelnya, deskripsinya dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini semua terisi, nanti akan ada tulisan attach di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita balik. Ini tadi kita sudah sampai ke poin ya. Nah, ini lihat di sini ada tertulis assign to, artinya tugas ini itu diberikan kepada kelas 11.1 biologi. Kepada siapa? Kepada seluruh siswa. Jadi semua siswa akan mendapatkan tugas yang kita tulis di atas tadi Bapak Ibu ya, atau tugas yang sudah kita linkkan di kelas notebook. Kemudian ini jangan lupa kita buat batas akhir pengumpulan tugas. Katakanlah tugasnya selama 1 minggu, berarti kita buat tanggal 12 misalnya ya untuk pengumpulannya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Artinya di tanggal 12 Juli ini di jam 11.59 itu sudah harus sudah terkumpul semua. Lewat dari tanggal itu maka tidak diterima gitu ya di dalam sistem. Atau mungkin nanti akan berupa catatan terlambat begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada catatan di sini post assignment itu notification to this channel di general. Artinya ketika kita mengklik ini assign, maka semua tugas itu akan masuk di dalam postingan di general. Kita cek ya Bapak Ibu. Ini saya klik assign. Oke, ini sudah ada ya tugasnya tentang sel. Nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan yang berikut-berikutnya tinggal pilih aja create gitu ya. Ini contoh, ini tipe yang dilinkkan dengan kelas notebook. Bagaimana jika kuis misalnya? Itu bisa tinggal Bapak Ibu klikkan aja kuis. Misalnya kuis ini dia langsung alihkan ke forms. Jadi kita sebelumnya memang sudah membuat, bisa kita buat sendiri atau kita ambil dari apa yang sudah ada di dalam OneDrive kita. Misalnya ini COVID-19 dan lain sebagainya, tinggal kita klik ini, dia akan lanjut ke berikutnya. Artinya nanti sudah muncul lagi di dalam sini nanti tugasnya. Ini saya coba saja ya, Bapak Ibu ya, kuis. Oke, ini saya pilih yang COVID-19, next. Nah,
Sudah langsung muncul ini Bapak Ibu. Di sini ini lagi berjalan ya, nanti sampai selesai. Oke, sip. Nah, ini pun juga sudah ada poinnya secara otomatis. Sama seperti tadi, kalau sudah selesai. Oke, ini titelnya juga sudah ada, instruksinya tinggal kita tuliskan saja gitu ya. Kerjakan kuis berikut ini misalnya ya. Oke, lalu tinggal pilih assign, maka dia akan muncul tuh di atas ini, sudah muncul lagi ya. Nah, lihat Bapak Ibu, kita akan mengecek bagaimana posisi postingan di general. Tadi sudah terlihat ya, ini ada dua, berarti ada dua tugas yang diberikan oleh guru gitu. Nah, ini siswa bisa melihat langsung di postingan di general. Siswa langsung melihat. Caranya bagaimana, dia langsung mengklik aja view assignment. Udah langsung muncul ya, ini juga langsung muncul, tinggal diklik saja. Contohnya view assignment. Oke, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini semua siswa mendapatkan tugas yang sama. Ini statusnya not turned in, ini artinya siswa belum mengerjakan ya. Kemudian di sini nanti ada feedback. Ini bisa kita lihat di grade juga, selain di assignment, kita juga bisa melihatnya nanti Bapak Ibu di grade. Di grade juga tampilannya hampir sama seperti itu. Ini untuk kita melihat hasil kerja siswa kita. Jadi ketika di assignmentnya muncul, dia akan mengerjakan, kemudian dia akan posting ke kita dengan mengklik, biasanya di sini ada tulisan turn in. Siswa harus mengetik itu untuk bisa masuk ke gurunya. Nah, ini contohnya ketika saya mengklik grade, di sini ada nama peserta didik kita. Kalau kita klik, nah ini misalnya ya, nah di sini ada opsi open student work. Kita bisa melihat hasil pekerjaan siswa gitu ya. Nah, di sini kita akan melihatnya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa memberikan feedback kepada siswa, misalnya, wah bagus sekali pekerjaan kamu, atau coba lagi ya nak, dan lain sebagainya. Nah, di sini pun juga ada poinnya, skornya berapa, nanti berapa dari berapa gitu. Kalau memang 100 ya 100 dari 100 gitu Bapak Ibu. Oke, demikian begitulah cara untuk memberikan tugas kepada siswa dan bagaimana mengecek tugas siswa, kemudian memberikan penilaian. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.